Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Di video kali ini, aku bakal bahas alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 46 sampai 47. Sebelum kepada pembahasan, seperti biasa, yang mau dapat notif video-video terbaru dari channel ini, langsung aja klik tombol subscribe-nya, oke? Awal cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan ketika giliran Mas memainkan permainan monopoli, rupanya pion yang ia gerakan terhenti di sebuah kotak yang bertuliskan Anda ketahuan tak bisa memakai sihir dan game over. Dan bahkan katanya Mas sudah 2 kali pionnya terhenti di kotak yang sama. Dengan kenyataan itu, terlihat wajah Mas pun agak sedikit murung. Dan dia meminta izin pada teman-temannya untuk jalan-jalan keluar sebentar. Melihat hal tersebut, keempat kawannya pun merasa khawatir dan kasihan terhadap Mas karena menduga hatinya saat ini pasti hancur. Nah, setelah dirinya keluar dari rumah orang tua angkatnya, Mas pun kemudian berlari kencang masuk ke dalam hutan. Nah, rupanya ia izin keluar rumah bukan karena hatinya hancur lantaran kalah bermain monopoli. Akan tetapi, ia memang sengaja keluar rumah untuk mengambil kue krim puff berukuran jumbo yang dia sembunyikan dari teman-temannya di dalam hutan. Pindah ke lokasi yang berbeda, tepatnya di tengah hutan, di mana di sana diperlihatkan setelah dirinya mengetahui bahwa Ryan Ames memiliki garis ketika di wajahnya, membuat Margaret Macaron pun semakin bernafsu untuk bertarung melawan ketua Adler tersebut. Dalam pikirannya, Margaret pun berkata, Howlingson akan membuat ledakan beruntun jika dia merapal. Dia mungkin pemilik garis 3, namun dia tetap harus merapal untuk memakai sihir. Di sisi lain, Ryan Ames pun bertanya kepada Margaret, apakah Ortermed yang menyuruhmu? Kau sama sekali tak tertarik dengan urusan sekolah. Ini sudah pasti ulah Orter. Mendengar tuduhan tersebut, Margaret pun mencoba menyangkalnya dan pura-pura tidak tahu. Nah, ketika perdebatan itu terjadi, tanpa mereka sadari ternyata Mas melihat dan mendengar itu semua di balik sebuah pohon. Bahkan, ia juga sempat mendengar Kakak Finn yang mencoba membela dirinya dengan mengatakan bahwa Mas tak bisa memakai sihir dan dia sama saja tak punya hak apapun. Tapi, dia tidak iri dan dia tidak menyesal kenapa dia terlahir. Membenci masyarakat, semua itu adalah reaksi yang masuk akal. Namun, Mas tidak seperti itu. Sembari tersenyum, Ryan pun berkata bahwa Mas bertarung melawan takdirnya. Walau sudah dijelaskan sedemikian rupa, Margaret tetap tak peduli dengan hal tersebut. Sementara itu, kedua anak buahnya yang kembar yang berdiri tepat di belakang tubuhnya, mereka pun sempat berkomentar kalau Margaret tetap percaya diri walau menghadapi visioner suci bergaris 3. Namun katanya, dia bukan sekedar sombong. Dia menyumbangkan koinnya pada asrama dan bilang kalau dia tak tertarik menjadi visioner suci. Namun Margaret sudah merebut total 10 koin emas dari kakak kelas yang terbanyak dari siapapun di tahun lalu. Singkat cerita, Margaret dan kedua anak buahnya yang kembar mulai mengkombinasikan kemampuan mereka untuk menyerang Ryan Ames dengan sihir sound orchestra. Cara itu dia pilih agar Ryan Ames segera merapal sihirnya. Berpindah ke lokasi yang berbeda tepatnya di Akademi Sir Aston, di mana di sana diperlihatkan Nerei bertanya kepada kepala sekolah tentang apa yang membedakan garis 3 dari garis ganda. Walbur pun menjawab bahwa garis 3 menunjukkan orang yang telah dipilih oleh dewa. Tentu saja, mereka bisa mengeluarkan yang lebih besar dari garis ganda. Tapi, bukan hanya itu saja, mereka juga bisa membangkitkan wujud asli tongkat sihir mereka. Balik lagi ke lokasi pertarungan, di mana kali ini diperlihatkan Ryan Ames menghempaskan seluruh sihir Howlingson milik Margaret tanpa merapal sihir sama sekali. Tak lama, tiba-tiba tongkat yang ia genggam seketika berubah bentuk menjadi sebuah senjata berbentuk trisula. Dan setelah itu, Ryan Ames pun menyerang ketiga lawannya dengan sihir Black Partisan
yang dimana sihir yang ia keluarkan membentuk sebuah pedang raksasa yang akan menghantam Margaret CS. Melihat situasi yang membahayakan itu, lalu Margaret pun mencoba menghadang sihir dahsyat tersebut dengan mengeluarkan sihir Sound Seal, yang dimana sihir ini dapat mengeluarkan simbol not dengan ukuran yang lumayan besar. Akan tetapi, ternyata sihir yang Margaret gunakan sama sekali tidak mampu membendung dahsyatnya sihir Black Magic yang Reine Ames hempaskan. Bahkan, akibat sihir dahsyat ini, tanah yang ada di hadapan sang visioner suci pun terbelah menjadi dua bagian. Setelah mengalahkan 3 orang yang akan mengganggu juniornya, garis ketiga yang ada pada pipi Reine Ames pun dalam sekejap pudar kembali seperti sedia kala. Lalu di panel selanjutnya, diperlihatkan Mas yang sebelumnya bersembunyi di balik pohon, perlahan-lahan menghampiri Reine Ames yang sudah mati-matian membelanya. Dia pun berkata, "Kurasa aku harus bilang terima kasih." Mendengar hal itu, Reine Ames pun bertanya, "Untuk apa? Aku cuma bermain-main dengan kelinci di hutan." Dan selanjutnya, kakak Finn itu pun mengingatkan Mas bahwa sebentar lagi akan ujian pemilihan, dan dirinya tak pernah bisa memberi semangat pada orang lain. Namun, dirinya akan mengatakan kalau Mas akan menjalani tantangan yang tak pernah dihadapi siapapun di dunia ini. Dan tak ada hal yang baik jika Mas sampai gagal. Jadi, menanglah dan buat tantanganmu itu berarti. Sementara itu, di lokasi lain diperlihatkan dengan bercucuran darah, Margaret nampak sedang berjalan sembari menggendong tubuh 2 anak buahnya yang terluka. Dalam hatinya, ia pun berkata, "Jadi itu garis 3. Tongkat raksasa itu meningkatkan dasar dari kekuatan sihirnya, membuat mantra tingkat awal menjadi memiliki sihir second." Dan sebenarnya, Margaret pun tak keberatan mencoba mantra secondnya sendiri. Namun, dirinya harus menjaga bocah-bocah ini. Lalu di panel berikutnya, diceritakan Mas dan keempat kawannya pun masing-masing menghabiskan sisa liburan semester melakukan hal yang mereka inginkan. Sebelum menghadapi ujian pemilihan, Mas sempat membagikan masing-masing 3 koin emas yang didapatkannya dari asrama Lang kepada Finn dan Dot. Namun, setelah diberikan koin oleh Mas, sepertinya Finn justru merasa tak bisa menghadapi apa yang akan terjadi nanti padanya. Sementara bagi Lance, yang sedang duduk dekat perapian sembari melihat foto adiknya, terlihat begitu percaya diri menatap ujian pemilihan yang sebentar lagi akan datang. Berbeda dengan Lance, karena saking semangatnya akan mengikuti ujian pemilihan, sampai-sampai hal itu membuat Dot tak bisa tidur. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk mengecek kembali barang-barang yang telah dia persiapkan. Nah, dari keempat murid asrama Adler yang akan mengikuti ujian pemilihan, nampak yang terlihat paling santai di sini adalah Mas. Jika yang lain gugup bahkan ada yang takut menghadapi ujian pemilihan tersebut, Mas justru masih santuy bersama orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya pun berkata bahwa dirinya dengar mereka mengetahui kalau Mas tak bisa memakai sihir, dan Mas akan dihukum atas kejahatan ini jika tidak menuruti permintaan mereka. Oleh karena itu, orang tua berkepala pelontos ini pun meminta maaf kepada Mas. Jika saja dirinya bisa memberinya kehidupan normal dan bisa menanggung Mas lebih baik, mungkin dirinya bisa membantunya lebih banyak hingga bisa masuk ke dalam masyarakat. Mendengar hal tersebut, Mas pun berkata bahwa dirinya senang memiliki ayah yang memperhatikannya, sehingga bisa sekolah walaupun hanya sedikit. Lalu, dirinya juga diberkati dengan banyak teman dan bisa makan banyak kue krim puff. Semua itu adalah berkat sang ayah. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh murid Akademi Sihir Eastern, yaitu ujian pemilihan visioner suci pun akan segera digelar. Namun sebelum itu, dijelaskan bahwa untuk menuju jalan visioner suci secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan koin, yang kedua adalah ujian seleksi kandidat, dan yang terakhir adalah ujian akhir pemilihan visioner suci. Untuk bisa lanjut ke tahap kedua, peserta terlebih dahulu harus mendapatkan 5 atau lebih koin emas. Namun karena pelarian penjara Innocent Zero yang tak terduga, ujian itu pun dimajukan, dan hanya 3 koin yang dibutuhkan untuk bisa masuk kualifikasi. Nah, di arena sendiri, para peserta ujian pun sudah masuk dan berkumpul.
Mereka semua masing-masing minimal telah memiliki 3 koin emas. Dari semua peserta yang ada, tentu yang paling banyak menyita perhatian adalah Margaret Macaron dari asrama Orca yang mengoleksi 5 koin emas, dan Mas Barnett dari asrama Adler yang telah mengoleksi 7 koin emas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 46 sampai 47. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.